Ya, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Wah, kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PABP maksudnya pelajaran agama dan budi pekerti. Oke, pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama akan melanjutkan pembahasan kita. Tetapi sebelum itu, Bapak mengucapkan selamat untuk yang sudah mengikuti ulangan dengan baik. Bab 1 kemarin, Bapak cukup bangga dengan hasil kalian. Luar biasa, sudah banyak yang memahami. Dan untuk pelajaran hari ini sebenarnya ini sudah akan masuk ke bab 3 gitu ya. Jadi ada 2 bab yang sudah kita lalui. Maka sebelum itu Bapak ingin mengajakmu untuk sedikit mereview gitu ya. Sebenarnya pelajaran dari bab 1 sampai ke bab 2 itu berkesinambungan. Nah, tetapi sebelum itu silahkan sebelum mengikuti penjelasan video ini silahkan kalian berdoa dulu. Ya, silahkan di pause gitu ya. Terus berdoa. Karena tadi Bapak sudah berdoa sendiri, mohon maaf. Silahkan berdoa sebelum mengikuti penjelasan selanjutnya. Ya, dianggap kalian semua sudah berdoa. Oke, next. Oke. Judulnya panggilan hidup menjadi murid Tuhan. Ini bab 3 subbab pertama ya. Di sini Bapak modifikasi dari judul asli yaitu Yesus memanggil murid-muridnya. Pelajaran untuk kelas 8. Nah, seperti tadi Bapak cerita bahwa sebelum masuk ke bab 3 ini, panggilan menjadi murid Tuhan, Bapak ingin sedikit review gitu ya, karena ada alur yang sangat menarik dari pelajaran bab 1 sampai bab 2 yang sudah kalian ikuti bersama. Bab 1 yang kalian sudah ulangan itu kemarin kita berbicara tentang janji Allah gitu ya. Allah berjanji sebab Ia mengasihi manusia. Ia menjanjikan keselamatan, kebahagiaan untuk manusia. Lalu juga kita pernah membahas dimensi hidup manusia, masih ingat? Ada berbagai macam dimensi, 4 dimensi. Dan setelah penangkapan Bapak, kalian mengerjakan ulangan itu sedikit tercampur dengan pelajaran PPKN ya. Nah, tetapi sedikit berbeda. Yang dalam dimensi hidup manusia yang dijelaskan di agama, itu sasaran Bapak sebenarnya ingin mengatakan bahwa manusia itu punya dimensi ilahi, punya dimensi di mana manusia itu bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Bagaimana Allah mengasihi tidak terbatas. Walaupun manusia punya kemampuan ke sana, tetapi ada dimensi yang lain yang membuat manusia kadang tidak bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Anak-anak yang terkasih, itu bab pertama gitu ya. Allah berjanji mengasihi dan manusia itu sebenarnya mampu untuk mengasihi. Lalu lanjut ke bab 2. Nah, ini kita belajar bahwa manusia mengasihi lewat kata, perumpamaan dan tindakan gitu ya. Ingat yang kita pelajari bersama, perumpamaan tentang perumpamaan dan juga tentang tindakan kasih yang konsisten. Terima kasih yang sudah mencari kisah dan menulis kisah. Walaupun ada banyak temanmu yang belum gitu ya, Bapak harap yang belum itu tergerak hatinya. Karena yang sudah, Bapak boleh berkata bahwa yang sudah mengerjakan tugas pasti mendapatkan pengalaman lebih gitu ya. Oke, itu bab 1, bab 2. Nah, sekarang bab 3, setelah Allah berjanji, Allah memberikan kasih kepada dunia, siapapun kamu, apapun agamamu, gitu ya. Dan manusia sudah diberi kemampuan untuk mengasihi, hidup bahagia, gitu ya. Karena mengasihi itu. Nah, sekarang di bab 3 kita akan belajar bahwa setiap manusia itu dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Bagaimana caranya menjadi murid Tuhan? Cara hidup mengasihi seperti Tuhan. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama. Oh ya, sebelum lupa, minggu depan kita akan latihan ya. Latihan untuk bab 2 ya. Karena akhir September nanti akan ada ulangan setengah semester. Jadi
kita akan mengadakan latihan untuk mempersiapkan hal itu untuk bab 2. Jadi minggu depan ulangan untuk bab 2. Nah, nanti setelah ulangan akan Bapak beri kisi-kisi, lalu kita akan membahas bersama supaya kita punya persiapan untuk tes tengah semester gitu ya. Oke, jadi mari kita masuk ke dalam materi hari ini. Pengantarnya cukup panjang, mohon maaf. Panggilan menjadi murid Tuhan. Murid itu seperti kalian gitu ya. Kalian tugasnya apa? Belajar, benar sekali. Belajar kalian itu. Belajar itu gimana sih? Mendengarkan, melihat ya toh. Setelah dari itu kan masuk ya, input gitu masuk ke dalam diri kalian. Setelah itu kalian proses dengan otak kalian gitu ya. Logis nggak sih ini? Ditangkap nggak sih? Itu proses meniru seorang guru. Jadi kalau Bapak mengatakan sesuatu, kalian melihat gitu ya, berusaha memahami. Dan Bapak berharap sih kalian mengambil sesuatu dari pelajaranmu. Nah, menjadi murid Tuhan itu juga seperti itu. Tuhan mengajarkan padamu tentang mengasihi. Nah, harapannya kamu meneladan kasih itu. Murid itu juga berarti rekan. Rekan itu bekerja bersama gitu ya. Kamu juga bekerja bersama dengan Tuhan. Kamu ambil bagian dalam menciptakan kebaikan dan cinta kasih dalam kehidupanmu. Kok bisa, Pak? Iya, kalau kamu belajar, kamu mengasihi orang tuamu loh secara nggak langsung. Karena apa? Orang tua mau bekerja supaya kamu bisa belajar. Nah, kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, berarti kamu juga bekerja sama dengan orang tuamu. Kamu juga berlelah-lelah bersama orang tuamu. Apa yang dicari oleh orang tuamu? Kebahagiaanmu. Nah, dengan demikian terjadilah rencana Allah buatmu, yaitu kebahagiaanmu. Semoga kamu tidak begitu pusing dengan apa yang Bapak katakan gitu ya. Intinya dengan belajar kamu akan menjadi bahagia karena orang tuamu pun bahagia. Nah, itu rencana Allah buatmu. Wah, pesawat lewat. Oke, Bapak akan sedikit lebih keras ya suaranya. Menjadi murid itu juga berarti bersedia untuk dibentuk taat pada guru. Jadi 1, murid itu meneladan. 2, murid itu menjadi rekan, bekerja sama dengan gurunya. 3, murid itu taat. Jangan sok pinter. Bapak juga kok dulu sebagai murid sok pinter sebenarnya. Tapi akhirnya Bapak merasa ya nggak baik sih sok pinter kayak gitu. Tapi murid itu taat ya, rendah hati, menurut diberitahu yang benar mana gitu ya. Oi bro, matiin saya bro, suaranya bro, matiin saya. Ya gitu ya. Sorry ya karena Bapak ini di luar, kelasnya sedang dipakai gitu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, itu menjadi murid gitu ya. 1, meneladan guru. 2, bekerja sama dengan guru demi kebahagiaanmu sendiri sebenarnya. 3, menjadi taat, rendah hati. Oke. Next, tantangan sudah pasti ada ya. Menjadi seorang murid tantangan pasti ada. Ada 2 jenis tantangan nih, eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar dirimu, internal dari dalam dirimu. Nah, tantangan eksternal itu menghalangi seseorang menjadi murid Tuhan. Apa sih yang menghalangimu menjadi murid Tuhan? Kalau dari luar, Bapak ini merangkum 3 ini. Pertama, lingkungan yang tidak mendukung. Ya, menciptakan kebiasaan tidak baik. Misalnya kamu tinggal di lingkungan yang banyak orang jahatnya. Ya, mungkin kamu bukan orang jahat, tapi lama-lama kamu akan menjadi orang jahat. Ya, itu kemungkinan besar sih. Karena orang akan bertahan hidup kan, dan akan berusaha hidup ke sana. Jadi lingkungan yang tidak mendukung itu bisa jadi kemungkinan seseorang terhalangi untuk menjadi murid Tuhan. Kedua, pergaulan yang tidak sehat. Misalnya kamu berteman dengan teman-teman yang sukanya merokok atau berkelahi. Lama-lama juga kamu akan seperti itu. Dan itu bukan murid Tuhan yang menyayangi kesehatan,
yang menyayangi orang tua, yang menyayangi teman sendiri bahkan. Nah, kalau berkelahi, oke. Yang ketiga adalah godaan kenikmatan duniawi. Banyak sih di dunia ini yang membuatmu tergoda. Sebenarnya itu gambaran yang palsu, gambaran yang salah, bahwa di dunia ini adanya hanya nikmat saja. Ternyata tidak loh teman-teman. Anak-anak yang terkasih, kamu mau nikmat, kamu harus berusaha, harus berjuang. Dan itu godaan kenikmatan duniawi yang bisa menghalangimu menjadi murid Tuhan yang sejati. Nah, ini tantangan dalam diri, internal nih ya, sebutannya internal. Eksternal, internal, tantangan dalam diri. Apa yang menghalangimu menjadi murid Tuhan ada di dalam dirimu juga loh. Satu, ketakutan bila harus menderita. Kita semua wajar kok takut. Tetapi kalau takut menderita demi kebaikan, itu nggak baik. Karena tadi seperti Bapak bilang, dunia ini perlu perjuangan dan harus memang sedikit menderita untuk memperjuangkan yang baik. Coba bayangkan kalau kamu mau membuang sampah, pasti menderita sedikit toh. Kamu harus jalan mencari tempat sampah, itu kan menderita. Lebih enak kalau tinggal dibuang di mana saja. Tapi itu nggak baik. Dari contoh sederhana itu saja, membuang sampah itu perlu perjuangan. Oke. Ada juga tantangan dalam diri, yaitu keraguan untuk berkorban. Ragu-ragu ini. Sebenarnya kamu tahu dan berani, tapi kamu ragu-ragu. Nanti aku rugi dong. Nah, hati-hati. Itu juga bisa menghalangimu menjadi murid yang sejati. Ketiga, merasa diri tak berdaya atau lemah. Pesimis, kecil hati, merasa diri gagal atau tidak pantas. Nah, itu sangat bahaya teman-teman. Karena dirimu pantas untuk kebaikan. Ya, kita memang tidak ada yang sempurna. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan memberimu kekuatan untuk menjadi murid yang sejati. Nah, Bapak punya sebuah video. Nanti Bapak kirim linknya, kalian lihat sendiri di YouTube, supaya tidak terlalu boros kuotamu kalau Bapak cantumkan di Google Classroom. Dari video ini, satu, di dunia ini banyak tantangan untuk menjadi murid Tuhan. Tolong yang bagian tantangan tadi kamu catat ya, catat baik-baik ya. Lalu nanti akan menjadi bahan itu, materi itu ya. Tetapi Tuhan selalu membisikkan perintah kebaikan dalam hati nurani setiap orang. Nah, ada sebuah film judulnya Nilep. Nilep itu mencuri gitu ya, ngutil gitu kan. Tetapi memang dalam konteks orang Jawa sih, di Jogja. Mohon maaf, nanti lain kali Bapak akan mencarikan yang konteksnya Palembang gitu ya. Tenang saja. Tapi karena ini waktunya mepet, jadi Bapak hanya bisa mencari film yang itu. Tetapi sama saja film ini nanti ada subtitlenya, jadi kalian pasti bisa menangkap sih apa yang dikatakan dalam film itu. Silakan belajar dari film itu. Setelah itu berefleksi. Setelah menonton film, silakan langsung masuk ke Google Form. Nah, di sana ada pertanyaan yang Bapak siapkan untuk kalian. Dijawab sambil merenung. Renungkanlah apa yang tadi Bapak katakan soal menjadi murid. Bahwa akan selalu ada tantangan. Tetapi Tuhan itu memanggil, membisikkan sesuatu dalam dirimu, yaitu kebaikan. Kalian tahu bahwa dari bab 1, bab 2 pelajaran kita, Tuhan itu mengasihi dan ingin kamu juga belajar mengasihi. Tetapi sekali lagi ada tantangan, kamu harus menyadarinya teman-teman. Nah, marilah kita belajar dari film ini. Silakan ditonton film ini, lalu masuk ke Google Form, jawablah beberapa pertanyaan Bapak ada di sana. Oke? Selamat berproses teman-teman. Tuhan memanggilmu kepada kasih, kebaikan, kebahagiaanmu. Dan Tuhan ingin kamu meraih kebahagiaan itu dengan kekuatanmu. Karena kamu itu punya kekuatan. Kamu bukan orang lemah. Nah, jangan gentar makanya dalam proses. Jangan kalah pada kepicikan, kecurangan. Jangan kalah. Jangan kalah pada kebencian. Kalau teman-teman ada yang membencimu, jangan kalah. Karena kasih selalu menang. Kasih selalu membahagiakan. Oke, selamat berproses anak-anakku yang terkasih. Bapak akan selalu menemani kalian 1 jam ke depan. Ada pertanyaan silahkan bilang ke Bapak di Google Classroom bagian forum. Ada pertanyaan silahkan
hubungi Bapak saja. Oke? Selamat berproses.